Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Sentosa, yang saya hormati siswa-siswi SMP Sentosa dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah masalah yang seringkali tersembunyi di balik layar. Namun, dampaknya sangat besar bagi banyak orang, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan yang merugikan baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Bullying tidak hanya terjadi di sekolah atau di lingkungan kerja, tetapi juga bisa terjadi di media sosial, tempat umum, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bullying sering kali dimulai dari hal-hal kecil seperti ejekan, hinaan, namun jika dibiarkan tindakan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius, seperti kekerasan fisik atau mental. Akibatnya, korban bullying bisa mengalami stres, kecemasan, depresi, dan bahkan memiliki dampak jangka panjang pada mereka. Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk melawan bullying. Pertama-tama, kita harus mengedukasikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita tentang dampak bullying dan bagaimana cara mencegahnya. Pendidikan yang baik tentang empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Selain itu, kita perlu menciptakan ruang yang aman bagi korban bullying untuk membicara dan mencari bantuan. Jangan biarkan mereka yang merasa sendirian atau tertekan untuk menyembunyikan masalah mereka. Dukungan dari teman, keluarga, dan pihak berwenang sangat penting untuk membantu mereka pulih dan merasa dihargai. Saya juga menekan pentingnya peran kita sebagai individu dalam mengatasi bullying. Setiap dari kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Jika kita melihat tindakan bullying, jangan hanya diam. Tunjukkan bahwa kita menolak perilaku tersebut dan mendukung korban dengan cara yang positif. Kita semua dapat berperan dalam menciptakan budaya yang menghargai dan mendukung satu sama lain. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melawan bullying dalam bentuk apapun, dengan saling mendukung dan memperjuangkan kebaikan. Kita dapat membangun lingkungan yang lebih aman dan lebih harmonis bagi semua orang. Sekian dari pidato saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi semua yang saya hormati kepada Ketua Yayasan, Kepala Sekolah yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Mari kita bacakan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul di sini hari ini. Merupakan cuaca yang sangat cerah, udara yang sangat segar. Kita tidak boleh mencemari udara karena udara akan kotor. Jagalah kebersihan lingkungan. Janganlah membakar sampah yang akan mencemari udara, akan mencemari lingkungan juga. Lingkungan ini sangat indah, jadi kita harus menjaga lingkungan ini dengan bersama dan tidak boleh mencemari udara yang bersih ini. Bunga yang bermekaran, dunia yang sangat bersih, jadi kita tidak boleh membuang sampah ke sungai juga karena akan mencemari sungai dan ikan-ikan pada mati yang karena keracunan sampah-sampah. Air akan kotor jika kita membuang sampah ke sungai juga. Jagalah lingkungan kita. Buang sampah kepada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan dan akan menyebabkan lingkungan yang kotor. Jadi kita kalau jadi teman, janganlah
mengejek atau saling membuli dan membeda-bedakan. Jadi teman harus saling membantu supaya banyak teman yang baik kepada kalian. Dengarkanlah gurumu saat mengajar. Janganlah membuat gurumu marah atau membuat gurumu bersedih. Dan juga sayangilah orang tuamu. Janganlah membuat orang tuamu kecewa ataupun marah kepada kalian. Jadi anak itu harus baik dan menghormati orang tua kalian. Dunia yang cerah, burung berkicau, langit yang cerah, dunia yang damai, penuh dengan ketenangan. Saya tutup pembicaraan ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau kata yang menyinggung kalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan staf yang saya hormati. Pada pidato kali ini saya akan menyampaikan tentang bullying. Bullying adalah suatu intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus sehingga membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang. Bullying bisa berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, merampas, bahkan termasuk perilaku tersebut. Bullying biasa terjadi di keluarga, sekolah, pergaulan dengan teman sebaya. Hadirin sekali, kekerasan harus dihindarkan dari perkembangan psikologis. Oleh sebab ini, marilah kita bersama-sama waspada terhadap bullying. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, dapat memberikan manfaat. Saya akan menutup dengan pantun. Pantai dicapit kepiting, pulangnya beli bakwan. Janganlah kamu suka bullying agar pertemanan ini tidak jadi asing. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Sentosa Pemangkat, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sentosa Pemangkat, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang sebuah isu yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja terdapat, termasuk di sekolah. Bullying dapat berupa ajakan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Dampak bullying bagi korbannya sangatlah besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, bullying harus segera dihentikan. Bagaimana caranya menghentikan bullying? Pertama, kita semua harus menolak dan tidak mentoleransi tindakan bullying. Kedua, kita harus berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat tindakan bullying terjadi. Ketiga, kita harus memberikan dukungan kepada korban bullying agar mereka tidak merasa sendirian. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekolah yang bebas dari bullying. Ingatlah,
Bullying adalah luka yang tak kasat mata, luka yang dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Sekian pidato singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak, Ibu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin membawakan pidato singkat yang berjudul Stop Bullying. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendakan mereka dengan maksud membahayakan fisik maupun mental melalui pelecehan dan penyerangan. Sekolah menjadi salah satu tempat di mana bullying sering terjadi. Bullying yang terjadi di sekolah biasanya itu berbentuk pelecehan verbal yang berupa ejekan maupun godaan. Perilaku bullying melakukan aksi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan teman sebaya atau mereka merasa diri mereka penting dan mereka lah yang memegang kendali. Tak jalan juga aksi bullying ini disebabkan karena bullying tentunya memiliki efek buruk jangka panjang baik bagi korban maupun perilaku bullying itu sendiri. Bagi korban, perilaku tersebut dapat merenggut rasa percaya diri. Sedangkan bagi banyak korban bullying yang tidak berani mengeluh karena takut akan menerima aksi dari pelaku bullying tersebut. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing untuk mengurangi bullying tersebut. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika ingin dihormati orang lain, ingat kita belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita bully. Dan saya ingin menyampaikan dengan pantun. Bunga mekar indah berseri, udara sejuk amat terasa. Pulang ke rumah membawa roti. Stop bullying karena bullying itu tidak baik. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang pidato. Berikut pengertian tentang pembulian. Pembulian adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologi yang terjadi secara terus-menerus, membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan demonstrasikan kekuatannya pada orang lain. Bully bisa berupa perilaku mengejek, mencela, mengancam, bahkan didikan keras. Bullying berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Faktor kompleks bisa terdiri dari sekolah, keluarga, dan teman sebagainya. Nampak dari bullying sangatlah mengkhawatirkan baik bagi pelaku maupun korban bullying.
boleh bisa membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seseorang anak pada pengalaman hidup yang kelam. Alasan orang melakukan pembulian adalah ingin mengambil kendali dan anggap paling berkuasa. Kedua, ingin mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan di sekelilingnya. Ketiga, berasal dari keluarga broken home. Kekerasan bukan merupakan bagian dari perkembangan psikologi oleh anak. Sebab itu banyak yang harus terlibat di dalamnya seperti keluarga, orang tua, dan pihak sekolah. Sekian pidato yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan pantun. Buah talas buah sukun, tapi malah makan ubi. Belajarlah dengan tekun. Jangankah kamu suka membuli,